Oke, gue JMT, a.k.a. Jamet. Selamat datang di Ramo Podcast di segmen ngacir. Ngobrol, asik, rider. Halo, gue JMT, a.k.a. Jamet. Selamat datang di Ramo Podcast, segmen dari ngacir. Oke, gua Jamet, a.k.a. JMT, a.k.a. Jamet. Selamat datang di Ramo Podcast di segmen ngacir, ngobrol asik cerita rider bersama Auto Rider. Oke. Jamet di sini. Halo Mas Jamet. Siap. Gimana? Masih ini ngapain Bapak ini? Wah, ini bertiga banget. Ngapain nih Mas kita, Mas? Kita ngobrol. baru dimulai udah bahaya. Gua biar ngasih kerjaan tukang edit, Mas. Bener. Biar lebih fokus yang editnya ya. Yoi. Mas, Ya. ini kita bahas otomotif dulu ya. Siap. Nah, ini otomotif banget nih. Gua mau nanya nih. Lu punya kaos kaki berapa pasang, Mas? Totalnya 103. Jadi ada yang nggak genep satu tuh. Spesifik ya? Nah, jadi yang kan kalau 103 satunya nanti gua ngambil yang mana aja dah. Bisa selang-seling gitu. Ada yang nggak temennya tuh. Iya kan udah. Ini gua lagi Lagi bener normal nih, ya? normal. Padahal kadang-kadang bini gua udah ngeset, Mas. Beda. Udah beda. Yang ini tadi jarang gua pakai nih, masih baru dari plastik soalnya. Soalnya Mas Jamet nih biasanya warnanya nggak pernah sama nih. Betul. Itu dari kapan Mas pakai kayak gitu? Dari SMP. Jadi gue dulu dulu di pesantren, Mas. Jadi beli barang-barang sepatu, kaos kaki apa gitu tuh hilang-hilangan terus lah pokoknya. Entah hilang pas jemur, entah hilang lupa nyimpennya nggak bener. Akhirnya yang ada. Pakai aja udah. Kadang-kadang di lemari temen gue ambil. Jadi punya temen gue pakai. Akhirnya dari situ gue babrasin aja, keren juga nih gue bilang sampai sekarang. Jadi ciri khas ya? Iya, gitu. Padahal kalau di momen-momen tertentu nggak cuma kaos kaki ya, bener ya. Dan aneh. Dulu rambut segala, Mas. Belang-belang ya? Iya, rambut belang-belang. Terus dulu orang mohak sini, sininya yang gue papas. Gondrongnya di sini ya? Sebenarnya di sini. Wong pehung dulu. Udah kayak Hudson tuh, warnanya Udah itu belang-belang. lah, udah dari zaman ya SMP, SMA. Tuh kalau libur sekolah, dulu memodifikasi badan lah pokoknya. Tapi lu emang suka ini Mas, jadi pusat perhatian gitu ya? Kebetulan banci tampil juga sih gua. Apa emang jahil juga tadi? Ya itunya juga. Ya begitu dah pokoknya. Pokoknya kalau di kelas tuh gue disuruh duduk paling depan aja. Biar gak gangguin yang lain. Iya, biar gak gangguin yang lain. Soalnya kalau ngeliat di konten-kontennya Mas Alit tuh banyak ininya. Iya. Korbannya macam. Iya. Ya, kebetulan gue sama Mas Alika juga berangkatnya dari skena motor dulu. Terus ya udah kebetulan dia main motor dulu, gue jadi dulu ada bengkel di daerah Kemang. Dia bangun motor, gue juga bangun motor. Akhirnya kenal di situ. Udah akhirnya konyol-konyolannya juga dari situ. Jadi berangkat dari motor juga. Mulai ngonten dari situ. Dulu ya Mas Alit salah satu orang yang pertama kali menurut gue ya motovlogger tuh. Iya benar. Iya. Dia udah ke bengkel gitu, udah orang kan ngeliat masih aneh, ngapain lagi ya. Baru dari situ dulu gue dibikinin salah satu program juga sama dia, namanya Celomet. Motor bareng Jamet zaman dulu ada. Soal spare part gitu-gitu ya. Spare part, bahas motor lah pokoknya. Namanya begitu dah, nggak jelas. Jadi kan lu banyak ya Mas sebagai konten kreator. Iya, kreaton. Kreaton Solo lagi. Kreaton Solo. Lu sebagai motoran juga, tapi lu pengen dikenal sebagai apa sih Mas sebenarnya? Penari gue sebetulnya. Dancer. Gue lebih pengen dikenal sebagai dancer. Lulusan Batavia Dancer boy. Gue lebih ya sebetulnya kalau dikenalnya mah apa ya? Ya inilah Timori aja lah kita. Bagi Timori seru. Soalnya musisi main. Bener. Motor main. Iya. Mobil main. Ngelukis. Sepeda main nggak? Enggak. Dulu sempat ikut-ikutan. Jadi gue dulu sempat beli sepeda keranjang yang ada keranjang itu. Dulu sempat ikut anak-anak fiksi main, gue pakai keranjang sendiri. Gue nggak ditemenin, gue ketinggalan kalau pada kita kenceng-kenceng tuh. Ya? Tapi sebenarnya kalau sepeda nggak begitu nyemplung cuma. Nggak begitu nyemplung. Nah, awal mula motoran Mas. Ya. Dari mana jadinya? Kenapa suka motoran? Kan lulusan pesantren tuh ya? Betul. Sebetulnya basic motoran ya karena kita kaum Adam ya. Nggak jauh-jauh dari pasti suka otomotif ya kan.
pada dahulu kala nih ceritanya nih, kebetulan bokap tuh dulu mantan pembalap motocross. Era-era tahun 70-an lah, zaman dulu sama siapa ya, Poko Hartopo, pokoknya era-era tahun-tahun itulah. Iya. Kebetulan memang besar dan melihat ya motor, mobil tuh besar-besar dari orang tua juga sebetulnya. Kebetulan orang tua gue juga suka mobil klasik, terus motor-motor tua, motor-motor ya pokoknya suka touring juga. Jadi apa sebetulnya apapun motornya sih dari situ ke bawah lah. Untung dulu sebetulnya gue sempat main Barbie Mas, tapi untuk ketolong. Iya. Diselamatin ya? Iya, jadi gue sempat main Barbie, terus pakai baju pink, tapi untungnya gue langsung masuk ke motor. Barbie yang cowok lagi, yang cowok. Aduh, iya. Dipakein baju montir lagi. Ditukar-tukar kan, pakai baju Baywatch zaman dulu. Itu sih sebetulnya karena lingkungan Mas. Jadi memang keluarga juga suka dan kebetulan lingkungan teman-teman juga pada main motor pada waktu itu kan. Jadi kalau zaman dulu ya yang gua tuh sebetulnya gede motor itu sama Suzuki Sprinter. RC itu mesinnya masih jet cooled tuh. Itu gua cukup udah mulai nyolong-nyolong motor bokap dulu lagi di parkir. Gua tuntun sampai luar, gua pakai itu besarnya dari mesin jet cooled. Belajarnya situ juga Mas? Belajar motor itu juga? Belajarnya iya motor itu. Ya awalnya udah ngeliat orang sih. Iya. Dan terus habis itu ya biasa lah kita laki-laki biasa suka nyolong motor orang tua kan. Jadi itu gue colong motornya, dari situ mulai belajar. Berarti nggak diajarin bokap? Akhirnya diajarin. Setelah nyolong ketahuan akhirnya diajarin yang benar. Dan bokap gue itu kalau ngajarin motor cukup unik. Lu belajar naik motor jangan kencang. Belajar pelan. Buat nyembangin. Ternyata itu yang bener-bener susah Mas. Lu kenceng tinggal lu bekat kan, tinggal lu bejak nih, pam. Begitu lu nyetabilin cuma 20, 30, itu susah memang. Itu gue dibilang lu kalau orang kenceng semua bisa. Tapi belajar motor tuh pelan nih. Belajar lu diajarin bokap gue pelan Mas. Udah dari situ deh mulai bisa tahu ya nggak tahu banget lah cuma teknik naik motornya gini dari bokap lah dari orang tua lah sebetulnya. Gitu. Lama juga berarti ya Mas ya? Cukup lama. Ya kebetulan apalagi teman-teman era-era itu kan dulu kan di musim Mio, ban-ban cacing, AZR dulu ya kan. Ya udah mulai gitulah suka-suka gitu. Cuma dari dulu sebetulnya gue nggak pernah suka motor ban kecil. Jadi waktu musimnya ban cacing itu gue malah nggak gue pakai standaran, pakai standaran nggak tertarik. Malah senangnya motor-motor tinggi sebetulnya. Nah lucu nih. Jadi pemikiran awam nih waktu itu udah senang motor tapi nggak tahu apa-apa. Itu salah satunya Shogun Kebo waktu itu. Senang motor trail gua. Tapi kan belum punya motor trail, gimana caranya ya ini motor bisa kayak motor trail. Bayangan gua nih Mas, shocknya kan ada per. Kalau pernya dilepas, tinggi kan motornya. Ternyata kagak gua lepas, olinya gua buang, goblok banget ya. Itu nggak tahu apa-apa kan, oli shock tuh, pernya gua buang, olinya gua buang, terus gua pasang lagi, kan mati Mas. Kok ini motor nggak tinggi-tinggi ya gua bilang, dari situ lah lucu-lucu dari situ. Dia keterbatasan pengen cuma ngelihat wah mungkin kalau gue lepas pernya motor langsung tinggi kayak GS kayaknya gitu. Malah jadi kayak gerobak. Iya Pak, buset gerobak bokap gue make dong. Kok jadi begini motor katanya gitu. Gue copot pernya. Terus ya, itu Shogun jadi motor pertama lu Mas? Enggak, Shogun motor pertama punya. Yang punya? Dibeliin pertama Scoopy. Dan kebetulan sekarang Scoopy itu lagi gue bangun di ATK Tros. Gitu. Sebetulnya kalau ya dulu masih motor orang tua apa bener-bener motor yang udah pakai sendiri ya udah Scoopy orang tua tuh. Kalau pas sekolah? Pakai sekolah dulu gua SMA gitu belum pakai motor? Belum pakai motor. Jadi dulu masih kan gue di pesantren. Jadi naik bus pesantren. Terus kalau zaman di sini ya kadang-kadang naik angkot, kadang-kadang diantar motor gitu. Justru nggak pernah bawa motoran sendiri ya pas zaman sekolah ya? Zaman sekolah SMA kelas 2 tuh udah mulai bawa motor. Gitu. Tapi ya mulai dikasih touring gitu ya udah agak tua ya, maksudnya udah SMA terakhir lah. Udah mulai kelihatan kita bisa jaga diri mungkin ya. Baru diizinin. Zaman masih SMP gitu kalau mau touring agak jauh ke gunung mana ya gitu ya belum dikasih. Tapi memang ternyata gua akuin Mas, touring itu nggak gampang. Kalau lu naik motor di dalam kota sama luar kota, beda. Emosinya beda lu. Iya lu, apalagi kita kayak rombongan 10 orang. Nyalip truk nih, sana kontraflow kan.
itu kan hati juga kadang-kadang kita harus nggak boleh ketinggalan. Cuma situasi nggak memungkinkan. Cuma kok gengsi kalau gua ketinggalan tuh kan. Itu menurut gua salah satu kesulitan dalam touring tuh itu aja. Lebih ke ngatur egonya ya? Ngatur ego mas, ya kan pastilah, apalagi kalau baru-baru nih. Iya, ngerasa. Iya, penting gua nggak mau ketinggalan, mepet gitu kan. Ternyata nggak bisa gitu. Jadi kalau memang dirasa nggak yakin nyalip, gua nggak usah nyalip dah, mendingan sabar dulu. Gitu. Tapi lo emang langsung suka di touring? Dari motoran terus langsung? Ya sebetulnya itu kan udah rembetannya pasti ya, jadi kalau kita senang motor udah pasti touring tuh kayaknya kok udah hukum wajib, fardu tuh ya. Fardu ain. Bukan malah trek-trekan, bukan? Gue malah, nah itu, gue trek-trekan malah nggak seneng mas. Jadi zaman dulu aja, masa gue nggak pernah ngikut trek-trekan. Gue lebih seneng ya kayak grass track tuh seneng. Ya, motor suka rebasan gitu. Kalau balapan motor tanah. Iya. Tapi kalau kayak motor balapan gitu. road race gitu malah nggak seneng. Gitu ya, senang ngeliat tapi nggak pernah pengen jadi joki. Nggak tertarik buat ngikutin. ngikutin. Kayak Superman gitu kan, giginya pakai tangan, tak gitu. Itu gua akuin sih nyalinya tuh gede-gede mas. Gua kalau ngeliat yang joki-joki itu, wah gua akuin lah, gua nggak sanggup, nggak nyampe nyali gua segitu. Tapi lebih ke nyali ya, nggak main ke road race ya? Apa emang kayak nggak seneng aja sih? Ya seneng, cuma nggak yang dalam lah. Kalau kayak touring gitu. Touring terus lihat motor trail itu kan seneng. Gue kan sampai terabasan juga dulu sama anak-anak tuh. Itu seneng gitu. Nah kalau road race apa nggak nyemplung. Karena teman-teman sepantaran gue kan ya mungkin lulu juga kan pasti ngalamin lah. Ya kan drag race, road race. Iya. Seneng aja ngeliat, cuma nggak pengen nyemplung. Nggak pengen nyemplung. Lebih suka ngelihatnya. Iya. Terus mas, setelah diizinin, touring pertama lu kemana mas? Touring pertama kali itu Jakarta, Jogja Malang. Jogja Malang itu pertama kali mulai dikasih kesempatan, oke, coba deh touring gitu. Ya udah, orang tuh udah ngerestuin. Nah, ini salah satunya nih mas. Kenapa gue sebegitu kalau orang tua ngizinin gue nggak berangkat, itu gue udah kejadian mas. Jadi 2 minggu hamin gue mau nikah, itu gua touring sama anak-anak kecil itu. Ini legenda cerita Harley. Iya, nah. Itu gua 2 minggu udah mau nikah tuh. Iya. Gua udah jalan mas di Jakarta, udah sampai Bogor nyokap telepon. Nanti lah yang iki bu touring, loh gimana sih orang mau nikah malah touring kok gini-gini, enggak aku bilang deket. Itu gua naro matiin handphone paling jarak 5 kilo, masuk gua jurang got, gila bro, gua segini mah, jadi memang nggak boleh. Gue tanya ke beberapa temen gue banyak yang kejadian gitu. Emang mau nikah, apalagi mau nikah sama orang tua lu jangan jalan udah. Nurut aja ya? Nurut aja dah. Itu ternyata gue mengaku itu, wah bener juga lu. Soalnya abis kejadian itu gue tanya, kan temen gue banyak, gue kejadian kayak lu, jadi sama ceritanya. Itu salah satunya. Kalau mau nikah nggak boleh. Lu mau nikah mas? Udah lewat. Kawinnya mau sering ya. Tapi itu sih salah satu saran gua kalau mau touring, ya lu harus pamit yang bener dah. Tuh, buat yang di rumah tuh kalau mau nikah. Iya, apalagi mau nikah ya. Udah, makanya kalau orang Jawa ada istilah dipingit. Iya. Biar kayak gitu ya. Menghindari kayak gitu loh. Iya. Bahkan nih temen gue bengkel juga nih, itu malah dari rumah mau keluar ke pasar doang, jaraknya nggak jauh. Dibilang udah nggak usah di rumah aja, nanti biar adikmu aja apa siapanya yang suruh berangkat. Ngeyel dia karena mau bantuin rumahnya kan lagi beres biasa mau acara kan. Bawa motor keluar, ya ampun jarak paling 1 kilo paling tabrak mas. Wah, serius tabraknya. Red Bull. Adu banteng begini. Iya kerating daeng. Logo gini ya. Iya, der begini. Di situ dia cerita. Wah iya bener juga ya, gue bilang. Itulah pokoknya kalau salah satu saran gue tuh. Ini temen gue hampir nggak balik dari India no. Mau nikah no. Ke itu, ke mana? Kardungla. Iya. Mana ya, lu ya? Ke India ya, yang lu nyangkut pulangnya? Nyudah itu ya, apa ke atas itu bukan sih? India Selatan itu loh. Yang naik ere bukan? Goa. Goa. Oh, Goa. Gue pikir yang naik ke atas tuh apa tuh? Himalayan. Udah seminggu lagi mau merit tuh, nyangkut di India, delay pesawatnya. Ah, jangan loh. Itu begitu dah. Pokoknya percaya dah sama gue dah. Itu keramat itu mas, keramat. Ya udah akhirnya mulai di pertama kali adalah Jogja Jakarta. Pakai apa motornya? Enggak mas, pertama itu
Kediri, Blitar Kediri. Oh. Itu pakai Supra X. Baru mulai touring bener tuh ya itu yang jauh-jauhan Blitar, Jogja ke Malang. Waktu itu pakai enggak. Ya bener itu pertama tuh. Habis itu yang kedua dari Jakarta Jogja naik Royal Enfield. Naik RE. Udah tuh yang pertama tuh Jogja Malang. Nah di situ aku baru tahu ternyata ya touringnya susah ini gitu. Kalau sendiri beda cerita mas. Ya. Tapi begitu udah temennya, itu menurutku beda lagi ilmunya. Karena kan egonya Beda. iya, kadang-kadang road captain siapa? Kita kan harus ngikutin pace dia. Kadang-kadang dia udah buka jalan di kanan, sret gitu kan. Kalau kita nggak ngikutin, kasihan dia kayak orang gila sendirian, gini-gini kan. Itu kan mas akhirnya, ya berarti ya memang harus momennya harus dapat. Begitu memang kenapa kalau dalam dunia touring, kalau ini sepengetahuanku mas ya, dalam dunia touring road captain tuh ya kita harus ngikutin dia. Kan dia ngitung udah. Ya, kira-kira masuk semuanya rombongan. Dia yang begitu mau manuver nyalip truk dari sana kan udah hitung tuh kalau dalam dunia kimia dan fisika kan Belum musim intercom lagi ya? nah iya jadi berarti dia ngitung 10 apa 3 motor masuk. Nah itu nah kadang-kadang kalau awal baru touring itu kan pace-nya kan terus mas, nggak ada wah terus kan, nggak ada santai, capek lo dikuras lo mas. Bener-bener lo begitu nyalip wah dapat nggak ya, padahal sebetulnya dapat dari udah ragu tuh sudah mendingan jangan dah. Karena banyak yang keselionya di situ. Iya. Keselio di situ. Banyak lah, ternyata nggak segampang itu. Makanya kalau gua ngelihat kenapa orang tua itu, gua balik ke belakang ya, kenapa orang tua gua ngasih dia rasa gua udah cukup bisa, ya itu salah satunya. Karena kan bukan cuma, dikira touring cuma motoran biasa gitu. Itu kan lu di situ bener otak, terus tenaga semuanya kan lu diperhitungkan. Lu buka gas, lu nyalip baris aja kita diatur kan. Itu tuh. Apalagi posisi belum istirahat ya. Nah, itu benar. Makanya tidur. per 6 jam, kalau gue mas sama Narak nih, sama Mas Halid, kalau sama teman-teman kalau touring itu pasti per 6 jam Break. malam tuh paling nggak break. Jarang lah, malam tuh bisa dihitung jari lah kita touring malam. Cuma begitu udah mau masuk maghrib rata-rata udah langsung istirahat semua. Karena udah palanya udah nggak enak. Tapi itu pas lu touring pertama itu jadinya kapok apa nagih? Nagih mah. Langsung nagih? Karena kalau touring tuh senangnya satu ya, karena kan sama teman-teman pastinya ya kan. Yang kedua kulinernya mas. Iya sih. Iya kan, jadi lalu pokoknya Jakarta ke Bali mamanya. Oke, nanti mampir Cirebon ya, Haji Aput. Ini kan Empal Gentong. Kan di situ kan enak di situ tuh jalan. Mampir disambut teman-teman di mana, itu yang menurut gua nyenenginnya di situ. Salah satu silaturahmi paling asik ya motoran. Paling enak. Berarti lu lebih suka rombongan ya, Mas, daripada sendiri? Sebetulnya apa aja sih, Mas. Gue sendirian ya senang, rombongan senang. Cuma tapi ya ini salah satunya kalau rombongan lu sama orang yang benar-benar lu dekat dan asik. Nyaman. Iya, ya? benar. Nah, karena itu mau nggak mau tidak dipungkiri. Itu menjadi mood lu juga loh, Mas. Benar. Iya kan? Iya. Ya gue pernah nih, gue cari cerita di salah satunya nih. Touring waktu itu ya sebetulnya nggak terlalu baru lah orangnya. Sering nongkrong cuma baru ikut touring. Jalan, motor orang ini problem nih. Si orang ini nih. Begitu problem dia turun doang, diem doang, Mas. Anak-anak yang Benerin. bantuin lah, biasa lah kalau kita kan ada yang satu problem kita semua. Dia cuma gini doang. Mandor. Iya. Wah, gue perhatiin ini satu, udah. Yang kedua, jalan makan, biasanya makan kan. Ya. Makan, terus cabut duluan. Nanti bilang yang dalam gitu mulu. Tapi akhirnya setelah itu udah nggak pernah diajak lagi. Kayak begitu Mas, kayak begitu. Dia nih biasa nih, kasbon mulu. Lo, talangin. Ya sebetulnya maksudnya kalau itu ya, kalau yang udah biasanya situ nalangin ya. Cuma ini kelihatan memang nggak beres nih gue bilang nih. Karena apa? Akhirnya ada yang ngeh lah, jadi gini, akhirnya udah nggak ikut lagi. Terus ada lagi satu lagi, ya sama lah ikut gitu kan, bareng, jorok Mas. Jadi tikungan nyalip. Blind spot tuh nyalip temennya. Teman sendiri di Temen sendiri, jadi terus udah dikasih tahu jangan begitu gini. Udah sampai ada momen itu di Jawa Timur itu
Begitu dia ngahaja nikung lagi blind spot disalip lagi orang apa jatuh pleset. Bablas akhirnya dari situ dikasih tahu. Udah habis itu ya pakai di situ kayak kesortir lah Mas. Kayak kalau touring harus sama yang nyaman-nyaman aja ya. Enak dah. Sefrekuensi ya. Karena kan perjalanan jauh Mas. Iya. Makanya bener kata orang kalau mau melihat salah satu Karakter aslinya ya perjalanan jauh gitu. Iya. Mungkin ada orang naik gunung ya kan. Iya. Ada yang ya motoran. Soalnya kan kadang kuliner juga ego-egoan tuh. Iya. Ada yang doyan ini. Betul. Ada yang nggak mau kaki limaan. Satu lagi Mas. Kalau motoran touring jalan on road gini ya. Iya. Itu masih bisa inilah yang lebih diuji lagi. Lu terabas Mas. Bener, tengah hutan. Malam-malam motor lu trouble. Iya. Badan lumpur semua. Wah, udahlah lu. Udah capek lagi. Lu pokoknya nginjekin kaki kepleset, nginjekin tanah kepleset. Itu ada temen gue sampai bongkar mesin di situ, Mas. Ya udah tapi kita nikmatin aja kalau yang kadang-kadang yang nggak bisa AC kan dia udah ngeluh apa. Pengen buru-buru ya. Saat itu bukan waktunya ngeluh udah dinikmatin aja dah. Emang kita kayak gini. Anjir ngapain juga tadi ya, enak tahu gitu di kamar gitu. Tapi ya begitu udah kejadian jadi tahu sifat orang. Tapi nikmat asiknya di situ, Mas. Iya. Jadi nikmatin di situ. Jadi ada ceritanya tuh. Iya. Makanya ditanya orang rumusnya touring itu apa ya, salah satunya adalah bersama orang yang asik dan orang yang tepat. Iya. Gitu. Jadi itu karena tuh mempengaruhi mood lu. Lebih suka tujuannya apa perjalanannya, Mas? Kalau lu? Tujuan suka, perjalanan suka. Jadi kalau udah capek banget nih pengennya cepet nyampe. Kayak contoh nih waktu ke Bali. Nyebrang nih penyeberangan. Apa sih pokoknya dulu Pagonegara, Tabanan, pokoknya gitu-gitulah. Singaraja lewat atas. Yang lewat atas tuh, lewat bawah. Kalau yang lewat bawah tuh yang pinggir laut apa ya? Bawah kan ya? Lewat bawah tuh anak-anak. Begitu udah di map nih 10 menit lagi sampai gas sampai hotel gitu. Itu serunya itu. Tapi kalau masih jauh ya lu udah kayak ya udahlah. Ngikutin aja. Begitu udah ngelihat di map 1 kilo lagi atau 25 menit gitu. Duluan. Duluan. Hilang bang. Gue bilang. Tapi seru. Salah satunya itulah. Pokoknya kalau saran gue ya izin orang tua itu izin orang tua keluarga lah itu perhatiin. Sama orang yang asik dah, sama orang yang tepat. Tapi lu biasanya kalau touring itu lebih seneng start malam apa pagi? Subuh pagi. Gue pernah sama anak-anak itu touring ke Bandung malam. Ya satu enak, cuaca nggak panas, terus macet, sepi. Tapi apa ya kayak ngantuk. Iya kayak udah nggak udah lepas semua gitu. Iya kayak konektornya udah kendor-kendor semua tuh. Satu sisi gue sempat ke Mas udah mau masuk di Padalarang apa di mana tuh yang itu pernah sampai benar-benar hilang lu Mas gue kayak cuma berapa detik. Tuh, wah di situ gue berhenti ngopi. Nah semakin lu lama nongkrong semakin ngantuk. Capek makin ngantuk ya. Makin ngantuk. Yang lain jadi istirahat mulu lah. Tapi ngantuk banget. Akhirnya gue memutuskan kalau anak-anak berangkatnya subuh-subuh ya enak kalau subuh kan enak tuh. Ya udah tidur dulu kan. Udah tidur terus masuk gua kan siang lu bisa sore itu udah sampai udah enak lah, udah malam udah tinggal capeknya doang. Gitu. Tapi udah paling prefer subuh dah. Cuma kadang-kadang ikut jamaah juga dah. Kalau jamaah ramenya yang mana ya? Iya, subuh nggak bisa gini-gini, banyaknya malam ya udah mau nggak mau. Cuma kalau dibilang enak ya enak berangkat subuh pagi. Udah paling sehat ya? Udah paling asik gitu. Sebelum berangkat ngopi. Gue pernah Mas ke Bali sama anak tuh. Jadi karena itu dijatuh berangkatnya di hari kerja, besoknya masih ada yang kerja nih. Berangkat jam 11 malam dari Jakarta. Gue sama anak-anak, gue bilang, gue berangkat duluan dah. Gue tunggu di Cirebon, tapi gue berangkat pagi gitu. Gue yakin 7 orang. Gue berangkat subuh, udah gue jalan tuh subuh cuy. Pokoknya jam 12 siang gue udah sampai Cirebon. Udah makan, akhirnya nginep di sana nunggu anak-anak. Anak-anak pokoknya baru jalan tuh jam 11 malamnya tuh. Jam 11 malam. Gimana udah jalan 11. Jam 1 tuh di live kan. Gue udah di amanah tidur di hotel, enak banget kan nunggu di Cirebon tuh. Jam 11, jam 2 udah sampai mana. Pokoknya sampai Cirebon nyamperin gue itu jam 5 subuh. Gue udah bangun, anak yang gue 7 orang itu kan udah mandi, udah bangun, bener-bener nyampe. Mukanya udah dekil-dekil. Gue mah seger kan sama jalan. Itu berasa, abis itu nggak lama di Tegal tuh tidur semuanya. Siang tuh. Lo paling enak subuh dah, paling enak. Mantep.
Tapi lo jalan malam sendiri tipikal yang nggak berani lah gua. Enggak sih. Nah, Gas-gas cuek aja. aja udah. Cuek-cuek aja. Cuma waktu di Bali agak-agak serem juga sih. Gue sempet ketinggalan, Mas. Jadi gue ketinggalan paling rombongan belakang kan. Gue ketinggalan, gue sendirian. Karena gue agak ngantuk juga itu. Makanya gue pelan-pelan aja. Sendiri, hutan kanan kiri. Cuma ada suara angin laut dong. Deg-degan juga, gue kebut akhirnya. Gue ngeri. Tapi kalau paling seru, ada cerita apa Mas yang touring? Yang lu paling ingat banget sampai sekarang? Ya itu yang paling seru ya. Yang jatuh itu, gue diceltu. Ya. Nah itu salah satu. Jadi memang kita nggak boleh dikasih kesempatan buat meleng memang. Langsung loh, impact-nya langsung. Karena sebetulnya kalau pada saat kejadian itu Mas, jadi kan sebelum masuk ke Ciletu tuh Cikidang kan. Ya. Lu tau lah Cikidang jalanannya kan, wah gini, wah pokoknya lu dikuras habis itu. Jadi lu fokus kan, merebah, ikutin yang depan terus. Sampai lu begitu masuk ke arena laut, lu kan ngelihat laut tuh Mas. Ya. Gua akuin begitu ngeliat tuh kayak capek lu hilang sebentar gitu. Wah, begitu gua balik jalan gua udah habis. Jadi pas gua ngelirik gini, jalan gua tuh tikungan depan sini Mas. Sini gua got, sini gua jurang ke laut. Pas gua ngelihat gini, gua cuma lihat sebentar. Depan gua udah habis jalan. Gua kaget ada batu gitu loh. Karena gua kaget jadi gua kayak ngeleset gitu. Gua injek rem, gua lompat. Karena gue masih jatuh nih, gue lompat nih dari motor, gue masuk ke got, motornya di sini Mas. Gak lama motor ngikutin gue nih, turun dia segini. Gue tiban gue dang, motor 500 kilo gue gitu. Harley apa itu? Pakai Road King. Di punggung gue kayak beda BMX Mas di atas. Gue gini, aduh tolong aja. Kalau gue coba bentar doang gue ngeliat laut tuh, asik. Gue bilang, gue tuh labis jalanan gue anjir. Gue bilang. Nah itulah pokoknya salah satu pelajarannya itu lah, fokus memang hal utama udah. Sama, nah ini gua nggak, pas pulangnya itu disuruh makan imbus. Ini nggak tahu nih jadi iklan nggak ya? Tapi itu ngaruh Mas. Jadi seger gitu fokus gua. Iya jadi minum vitamin gitu kan. Akhirnya gua step motornya, aku selalu makan gitu lah biar nggak ngantuk gua bilang. Sugesti dia. Iya, sama makan jangan banyak dah. Gantung. Buset gantung. Buset kayak banyak banget banyaknya yang gelantungin di sini nih. Pokoknya makan nasinya secukupnya, lauknya nggak apa-apa dah. Begitu udah nasinya pecah tuh kan, waduh. Berat banget sih udah begini-gini. Jadi naik motornya begini-gini, gitu-gitu. Sampai lu nyubit loh Mas. Iya. Biar melek ya? Iya, ngantuknya nggak hilang. Ini dia nasi doang nih kalau touring nih. Nasi? Makannya. Iya, lauknya kagak. Terus cek gula darah loh di situ. Banyakan nasi. Tapi itu sih maksud gua salah satunya ya fokus. Itu paling diinget tuh ya touringannya. Oh, terus sama itu di akhir Cikidang itu gue inget juga tuh. Jadi gue lagi nikung gini, tiba-tiba ada orang jualan burung Mas. Ada tuh yang di tengah yang gini. Iya lagi lu tahu ya Mas ya? Aduh gue kaget, gitu aja. Ini jalanan depan kan dia gini kan, ini selalu sini. Burung apa, ujuan jalak apa gitu. Waduh gue kaget loh. Ya Mas nggak munduran dikit kayak gue bilang, ini gue paling nggak tuh. Ngapain dia jual burung situ? Iya, aduh. Udah hafalan tuh kalau lihat Cikidang tuh. Iya tuh, itu berarti lu ngalamin juga ya? Nah, iya berarti, bener tuh. Terus apa lagi ya? Banyak kok sebetulnya, ya trouble itu pasti keinget lah. Jadi kayak dulu ya ada yang tiba-tiba pengapiannya mati, terus businya mati satu kalau yang motor-motor tua tuh, begitulah serunya gitu. Tapi kalau, nah itu makanya kenapa gue bilang kalau sama orangnya enak, ya udah lu ketawa aja udah. Nggak terlalu pusingin. Gitu Mas. Kalau horor pernah nggak sih Mas cerita? Alhamdulillah enggak. Gue penakut orangnya Mas. Gue takut hantu. Tapi alhamdulillah, jangan sampai ya. Tapi belum pernah. Tapi walaupun terabasan malam cuek aja udah. Cuek. Walaupun takut. Walaupun ada deg-degan. Ya karena kalah sama capeknya, takut gue hilang Mas. Itu loh makanya. Lu terabas secapek itu Mas. Sampai gue orangnya penakut ya. Atau bagi gue nggak takut. Jadi udah tidur di hutan-hutan semak udah begini aja, ngeliatin langit. Walaupun nggak ada lampu bodo amat udah. Iya. Tapi itu sih apa namanya, terabas tuh ya yang bisa mengalahkan ketakutan lu capeknya itu. Itu capek banget itu udah. Oh, enggak sih gua kalau horor enggak. Si Mas Alid kan pernah tuh. Iya. Dia pernah tuh kejadian Yang muter-muter ya? Iya, di Subang. Alhamdulillah gua nggak pernah ngalamin itu sih. Mas kalau tempat
ada ini nggak Mas, lu ada tempat favorit nggak? Kayak touring ke satu tempat tapi lu kayak emang nggak bosan tuh ke situ Gitu. lagi? Ya. Oh, Tawangmangu. Kenapa tuh Mas? Enak banget kayak di Switzerland. Asli, waktu itu gua pas ke Bali kan gua lewatin tuh, Mas. Gua naik ke atas gitu. Bener-bener udah di atas, di ujung kabutnya yang lagi turun, ini lu hijau semua. Itu kayak lu bawa lu bawa Harley aja tuh mesin lu nggak panas-panas, Mas. Iya. Ya, Karena asli. malah enak ya. Iya, malah gue bilang, anjir mesin biasa Jakarta panas nggak panas. Dan itu udaranya enak banget. Pingin lagi sih gue lewat itu. Nah, ada satu lagi sebetulnya yang pingin gue ngelewatin kalau nggak salah di Magelang. Daerah Magelang apa mana ya? Kopeng, pokoknya Kopeng. Itu kayak gitu juga. Nah, jalurnya bisa kalau mau ke Jogja tuh kalau nggak salah masuk dari Salatiga apa dari Semarang bisa tuh. Jadi nembus lewat situ lewat Magelang situ. Tapi kalau paling favorit ya itu sih gua, Tawangmangu. Tujuannya waktu itu Candi Cetho. Candi Cetho. Enak banget itu, enak. Tapi wishlist lu kalau touring kemana Mas? Apakah ke Aceh kah, ke Papua kah? Nah, sebetulnya gue ini tipikal yang penting jalan aja sih, Mas. Kalau bolong gue kayak tempat yang sama diulang lagi juga nggak masalah. Gitu. Jadi kayak misalkan mau ke Bali lagi lewat jalur yang sama, ya ayo boleh gitu. Jadi kalau ada kesempatannya pengen nyoba di mana yang Bima tuh ya, Bima tuh ya, Sumba tuh pingin. Nah, cuma kalau dari beberapa teman gue yang udah pernah touring, dia bilang, udah deh jangan kemana-mana dulu, coba di Jawa tuh masih banyak kok yang bisa di explore sebetulnya. Katanya kayak di Garut, Tasik tuh masih bagus-bagus gitu. Jadi ya itu sih paling nggak, kalau misalkan kayak kita ke Bima kan ongkosnya juga gede tuh. Iya. Paling nggak yang paling memungkinkan ya kayak Tasik, Garut aja masih enak tuh kayaknya kalau mau dibedah lagi. Cuma kalau gue tipikalnya gitu sih, Mas, mau touring ke tempat yang sama dengan jalur yang sama, gas aja. Gitu. Tapi lu tipikal orang yang cuek ya Mas, touring mau motor apa juga ayo aja. Cuek lah, gue pernah ke yang kecil tuh pakai Shogun ya? Nah, pakai Shogun kebo aja tuh. 110 kalau di gas meledak. Padahal gue posisinya gini nih, naik atas kan. Iya. Harusnya kan tenaganya ngisi ya. Ya, ngempos, mundur gue, waduh tuh. Terus Jakarta, Bandung pakai Astra 800. Pernah. Terus ya itulah pakai Scoopy pernah, pakai motor yang gedean pernah, motor gedenya pernah, motor kecil ya. Apaan aja sih gue bilang, gas. Ya itu gue pakai kebo aja kalau timnya enak, orang-orangnya asik, gitu ya udah enak-enak aja, Mas. Itu sama Alit sama Mas Ateng, iya. Tapi memang dibilang capek banget. Punggung bisa sakit banget. Gue bilang, capek juga ya. Pantesan GS tuh mahal harganya. Gue bilang, dia habis dipakai touring nggak capek. Gue bilang. Joknya nggak panas ya? Iya. Emang ada rupa dah harga, gue bilang. Apa ini sih, Mas, kalau motor sih apa aja lah. Apa aja kok. Emang lebih seneng ke ceritanya ya Mas ya? Iya, yang penting ride, yang penting ya motorannya lah, jalan. Gue pakai touring motor seneng, touring mobil seneng. Iya. Gitu. Di rumah lagi ada motor apa aja Mas? Ya masih ngerawat ini aja, ngerawat Vespa. Terus yang itu yang Siwan itu. Sama ini lagi bangun Scoopy gue di Ateng Katros ini. Itu di custom apa originalan? Custom. Oh, di custom. Karena kebetulan lagi ulang tahun Camel nih, Camel Trophy nih. Nah, gue bikin nuansa Camel. Tapi ntar lampunya kayak lampu Honda Baja gitu, udah kayak XR. Jadi konsepnya sebetulnya lebih ke rally Paris Dakar gitu. Dalam rangka apa Mas? Itu cerita kepikirannya tuh. Udah lama sebetulnya gue sama Mas Ateng bilang, Mas Ateng kan lagi sering dandanin motor bebek tuh. Ada dikasih box, lucu juga ya. Nah, kebetulan tuh motor Scoopy mau dijual ya sayang, mau ganti motor apa ya bingung ya kan. Udahlah pakai yang ada aja lah, tapi diapain dia biar facelift lah katakan gitu kan. Gue bilang, Mas Ateng, tolong ini dong customin, bawa, lu mau kayak gimana? Akhirnya gue desain tuh, gue bawa ke Mas Ateng. Mas Ateng dirapi-rapiin lagi. Akhirnya jadilah itu konsep. Oh, berarti itu konsep dari lu ya Mas? Dari gua. Pokoknya Mas Ateng, ya gua kasih garis besarnya kan. Detail-detailnya Mas Ateng lah yang touch up lagi. Pokoknya Mas Ateng gua pengennya gini. Gambaran kasarnya ya? Mas Ateng, ini bagusnya gini, pakai knalpot ini jangan udah gitu. Yang baru berapa hari udah lu tanya dah? Iya, bukan berapa 3 jam. 3 jam. Gua masukin sore, malam gua keluar, makan, gua balik lagi. Udah jadi belum? Belum. Memang lu kirain ini posyandu jadi tunggu. Bikin candi kali ya? Iya, makanya gue bilang, gue kira jadi tunggu. Nah itu kalau misalnya itu jadi Mas, pingin gue wishlist gue mau ke Jogja tapi mampir Dieng. Nanti mau entah ya kalau misalkan ada temennya ya ayo,
Tapi solo riding mau nyobain juga. Sebetulnya gue tipikal yang belum pernah juga sih solo riding. Jauh-jauh. Jauh-jauh belum pernah. Paling Jakarta Bandung doang ya. Ya, ya maksudnya dekat-dekat aja masih nggak cuma yang jauh lebih dari 300 kilo gitu belum pernah. Mas, tadi gua dengar dari cerita-cerita lu kayak lebih suka ke tempat-tempat yang dingin ya, ke gunung-gunung gitu. Apa Jakarta udah panas, Mas. Sama-sama nyari panas lagi ke Pantai. ke New Mexico. Nggak, tapi dia pantai sebetulnya senang. Nah, sebetulnya gue juga lebih senang pantai dibanding gunung. Oh gitu? Iya, tapi kalau ya sebetulnya tergantung sih. Kalau dari kelamaan di pantai, pengennya ke gunung juga. Jadi, Anget juga ya. Jadi sebetulnya ya mana aja lah. Sama aja ya? Sama aja. Cuma enaknya kalau melepas penat nih, pantai kayaknya asik ya. Iya, Gitu iya. kan sambil es kelapa, Bengong pakai ya. bikini. Kita aja yang pakai begini. Kita yang pakai bikini bukan orang. Gue sih apa mana aja sih, Mas? Asik. Hutan asik, gunung asik, pantai asik. Kalau motor ada mimpi nggak, Mas? Pengen punya apa? Masih? Mas pingin motor adventure, pingin. Pingin punya KTM gue, Mas. 1290 gitu. Pingin ya Mas ya. Terus yang baru keluar tuh yang 790 apa berapa tuh yang bentuknya Dakar tuh. Ya, 750. Tuh gue pingin yang impian-impian ya. Terus GS nggak GS? Hah? GS. GS dulu pengen, cuma begitu keluar yang 790 KTM aja dah, gue bilang gitu. Nggak tahu lah kalau GS rezekinya Amin punya ya. Yeah. Pengen juga. Terus pengen punya BMW R90 gua. R90 tuh pengen banget tuh, nggak tahu dari dulu tuh. Ya kan biasanya gua seneng yang lama-lama tuh kayak R25, R60. Ya. R90 kayaknya asik, kayak keren aja gitu. Terus Harley pengen Heritage Springer Softail. Softail, terus rocking klasik gitu, pengen tuh seneng. Tetap ada ini ya, nuansa klasiknya. Tetap. Gue yang baru-baru tuh motor baru yang bagus, yang gue seneng Mas ya. Beat. Hah? Oh ini, kalau yang kecilnya gue pengen coba tuh Suzuki Brookman. Oh. 125 ya, 125. Yeah. Itu kayaknya bentuknya menurut gue asik tuh. Iya. Masih masuk akal itu. Iya. Harganya juga masih 25-30-an gitu. Iya. Kalau yang gede-gede yang paling baru, kalau Harley malah nggak seneng. Udah beda ya? Wah, kalau Harley pinginnya malah tahun 2005 ke bawah. Hmm. Tapi kalau kayak motor baru ya macam-macam KTM, GS gitu ya oke. R90 gitu boleh. Oh R90 yang baru ya cakep tuh. Ya. Yang Apa, bentuknya Dakar apa ya? R1290 ya? Iya. Ya betul itu. Itu. 12R R12 nanti. R12. Iya. R12 ya itu tuh. Cakep tuh. Yang ban tahu itu kan? Iya, Iya. yang masih bentuknya Dakar putih. Iya. Gitu kan. Tuh, oke. Keren. Halo, Bos Halo, BMW. BMW. Amin. Halo, Pak Martin. Bayar DP aja nggak apa-apa lah. Lunas tapi itu. Kalau terus apa lagi ya? Udah sih itu aja Mas. Kalau kayak Harley yang baru malah nggak kepingin. Kenapa? Karena suara apa karena desain? Satu karena mungkin firing ordernya ya. Oh, Pengapiannya, udah beda ya? suaranya udah nggak. Udah nggak pincang lagi, udah nggak asik ya? Cuma memang secara teknologi sih ya Udah oke. mantap, udah gila lah. Ya sekarang Road Glide yang baru apa tuh ya layarnya udah Gede banget ya? gede, terus udah kayak mobil dipindahin situ. Touchscreen lagi. Iya, kalau fiturnya sih udah mantep lah pasti. Nah yang gua nggak tahu, tapi nggak tahu sistem ngeremnya masih sama nggak? Kalau Harley kan terkenal kan begitu. Iya. Vespa tua nggak Mas? Vespa tua. Kayak PTS Mas Alit, kayak Nah, Darling gua kan? Vespa tuh seneng, cuma nggak yang maniak nggak. Nggak yang ya seneng tuh kayak ngelihat Excel tuh gue paling seneng Mas. Excel Udah. PX, Excel tuh seneng. Spartan gitu. Kalau yang tua-tua gitu ya seneng liatnya aja. Kalau dibilang pingin banget sih enggak. Kalau skuter yang malah gue pingin tuh ini. Aduh, apa sih ya, lupa gue tipenya. Pokoknya ada Sespan. automobil apa ya mereknya ya. Pokoknya Italia apa mana gitu. Yang ada tebengnya gitu, tamengnya. Ada skuter juga gue lupa Apaan apa ya? gitu. Oh, Ada mereknya yang apa bentuknya gitu? kayak peluru itu Mas? Betul, yang kayak peluru itu. Nah, gue pengen itu tuh. Wah, lu tuh ambil lu bis itu pakai topeng Spartan ya kan, jalanan. Pakai baju kebuka, bawa tombak gitu kan. Wah, keren lu. Sama gue pengen punya burung onta sih, Mas. Cita gue punya burung onta.
jalanin di Antasari gitu, pakai burung onta, macet-macetan gue pengen situ. Tiba-tiba tinggi sendiri. Tinggi sendiri, paling kepala orang dipatok. Seru ya. Seru. Motoran. Kalau bicara motoran sih nggak ada habisnya mas. Makanya kalau orang laki bicara motor, ya suatu hari gitu ya kita udah punya rezeki bisa beli ini nggak ada habisnya juga. Pengen punya GS, pengen punya apa, begitu udah punya tak ada lagi tuh nggak ada habisnya. Makanya yang penting bisa jalan aja dah motornya nggak mogok. Mas, terakhir dari gue mas, Ya. ini lu kalau dari lu, kan lu punya band The Riot Cup ya? Ya. Lagu yang menurut lu banget apa mas judulnya? Drinking and riding. Kira- Karena itu memang kita kalau lagi motoran panas-panas kan nggak boleh dehidrasi, Ya. harus minum. Ya. Wah. Sama gue kan ada satu project lagi nih sama Mas Alit bikin musik-musikan juga. Ya, ya, apa ya. namanya? Los Koplos. Ya, ya, ya. Koplos, mantap. Di rencana kalau Los Koplos tuh terinspirasi karena Mas Alit punya Impala. Wah lucu nih kalau kita bikin flamenco ala Meksiko gitu kan. Video klipnya pakai Impala ya? Yoi, pakai Impala. Itu lagu kedua udah mulai? Lagi on proses. Oh. Lagi on proses. Kasih. Jadi kehidupannya ya pokoknya motor, musik, Ya. sejalan lah. Ah. Nah, sama ini mas, gua kalau touring sama anak-anak nggak pernah dikasih sena. Kenapa mas? Berisik gua. Jadi gua selalu di mute sama anak-anak. Jadi gua, woi, mana nih? Woi, nggak ada yang balas. Kata gua di mute. Kalau di mute, lu berisik katanya gitu. Jadi lagi gini. Wah, gua kaget gitu. Waduh, pada sakit semua gua pikir. Semenjak gua gitu, gua nggak pernah dikasih sena. Jadi gua pasang sena nih, gua nggak dikonekin gua. Wah, emang lu pada gua bilang. Tapi posisinya taruhnya di tengah. Dari tengah. Iya. Jadi kalau gua mau ngomong gua sampingin. Wih, gua bilang gitu. Ya seru lah itu lah mas. Seputar sepeda motor. Mas, lu ada ini nggak? Ada yang mau lu suarakan nggak? Dari lu entah soal motor, entah soal musik. Ya apa ya? Gak ada sih mas. Kosong aja pikiran gua. Nah, yang penting enjoy lah mas. Yang penting enjoy, motoran enjoy, main musik enjoy, udahlah nggak usah dibikin pusing. Ya. Ya kan? Gak usah drama. Yang penting asik aja dah pokoknya. Berarti project paling dekat si Los Koplos. Los Mau Koplos. ada single kedua. Single kedua, terus kalau dunia motor-motoran ya Si ini lagi Scoopy. project Scoopy. Terus, nah lagi menggodok kan gue lagi ada program yang sama Mas Ateng Mas Alit bertiga aja itu. Ya. Terakhir kan touring Thailand tuh. Nah, Nah, pingin lagi lah nanti bikin agenda touring lagi, tapi mungkin di sini-sini aja gitu. Nanti kita yang bertiga aja tuh pingin jalan lagi lah kemana. Ya. Gitu. Sama gue thank you juga nih ya buat aman mas. Auto Rider, semoga sukses podcastnya. Amin. Sukses juga Mas Jamel. Kalau konten lagi ada apa sekarang Mas yang jalan? Konten YouTube, TikTok ya, terus YouTube, Instagram, TikTok. Itu ya masih seputaran musik-musikan sama motor-motoran aja sih mas. Usara lagi seneng. Jadi di bule tuh di negara bule, gua pernah ada satu konten namanya The Mechanics apa gitu. Jadi dia konten buat kayak ganti-ganti bearing. Ya gue lagi pengen coba ngedevelop gitu. Tapi yang pekerjaan bengkel rumahan lah. Ya. Ganti oli apa kayaknya. Kalau boleh-boleh kan kayak di garasinya dia sendiri. Iya, kayak apa bikin packing sendiri. Lagi pengen coba ngedevelop itu gitu aja. Iya. Karena itu kan yang paling dekat dengan kita lah. Bener. Kayak lu mau naik motor tiba-tiba ada rembes bocor apa. Kan lu cari dulu. Karena kalau gue mikirnya gini, Mas. Main motor itu makanya orang bilang main motor hobi itu mahal. Sebetulnya dibilang mahal nggak juga. Tergantung Asal ya. kitanya mau ngulik gitu ya. Contoh kayak misalkan packing gini ya, kita cari motor tua packingnya udah nggak ada gitu ya, bisa bikin, bisa harganya juga bisa terjangkau ya, masih bisa pakai fungsinya ngobrol sama temen, tanya-tanya sama yang berpengalaman ya itu gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngerawat motor tua, kendaraan tua sebetulnya nggak setakut sih. Iya. Beli aja dulu kalau nggak mulai-mulai. Iya benar. Benar. Beli dulu. Kalau nggak mulai. Nggak mulai. Bisa diakalin semuanya. Indonesia mah bisa diakalin. Paksa PNP. Iya pakai masa apa? Semen tahun. Oke lah, Sip. Mr. Jamet everybody. Oke, everybody Ini buat Jamet. sosmednya apa mas? Jamet 93 semua. Jamet _93. Nah. Semuanya sama mas? Semuanya sama.
TikTok, Instagram, Friendster, Facebook, Yahoo Mail, MSN, sama semua. Oke lah. Sip. Thank you ya Mas. Thank you, Mas. Thank you. Thank you, Mas. Thank you Mas. Thank you. Lancar-lancar Auto Rider Siap. sama podcastnya Ramo Podcast. Ngacir tadi ya. Yoi. Ngobrol asik. Cerita rider. Cerita rider. Emang bener-bener Keren abis. Ranjang Duren. Oke. Thank you.